sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'i ila hadrati jami' ikhwanihim min al-anbiya wal mursalin wa syuhada salihin awliya al-muqarrabin wa lamil amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab al-imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian kitab Al-Hikam dan insyaallah sampai selesai bulan Sya'ban ini kita ngaji hikam terus insyaallah. Untuk ngaji fikihnya mungkin kalau masih ada umur habis Ramadan kita lanjutkan. Baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Hikmahnya, hikmah yang ke-79 di kitab ini. Qaumun aqamahumullah li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Jadi sebelum yang bahas ini sama-sama kita bahas hikmah ini, mungkin kita sedikit perjelas hikmah yang minggu lalu yang menjelaskan tentang masalah wirid, aurat sama warid. Dan juga kenapa yang perlu jelasi sedikit ulang karena penting. Karena sebagian kita ini terkadang putus asa dalam amal itu, apalagi tatkala kita dalam keadaan ujian, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita buat satu amal terus kita buat kadang sampai bertahun-tahun tetap saja keadaan kita, sehingga terkadang kita sempat putus asa. Kita sudah mulai hijrah, mulai baik, buat amalan istiqomah, tapi nampak amal, hasil amal itu belum ada gitu. Tetapi tetap kita istiqomah buat. Maka jangan sampai kita menganggapnya tidak ada faedahnya atau tidak berguna, atau malah kita seuzon kepada Allah, berarti amal saya yang begini lama ini tidak ada nilainya sehingga tidak ada perubahan dalam diri saya. Nah ini jangan sampai. Pahami bahwa di saat kita sudah digerakkan oleh Allah untuk amal, berarti kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun diberikan oleh Allah hasilnya, entah itu berupa ketenangan dan sebagainya, itu urusanlah
lain. Paham dah? Memang sudah sunnatullah, memang kalau kita amalkan suatu amalan atau wirid yang jangka masa yang amat lama, mungkin sampai setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun, itu mesti nanti akan ada hasilnya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan buka jalan-jalannya. Itu sudah sunnatullah itu. Dalam Al-Quran Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang ingat dengan Allah, zikir, itu pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin masalah banyak di sana sini, tapi tenang dihadapinya. Itu sunnatullah. Dalam ayat lain Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, pasti Allah akan kasih jalan keluar dari segala bentuk kesempitan apapun itu bentuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, Allah yang akan cukupi. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakah. Orang yang bertakwa, entah secara individu atau satu kampung bertakwa, pasti Allah akan datangkan barokah. Itu sudah memang tertibnya Allah, aturan Allah sudah. Kalau amal agama kita buat lama, istiqomah, sungguh-sungguh yakin dengan adab yang benar, tayang benar, hudur hati kita buat, kemudian ikhlas, itu mesti nanti akan ada hasilnya, akan diberikan kemudahan, ketenangan dan sebagainya. Dan itu memang sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita zikir, amalkan amalan wirid itu. Sehingga ada ulama menyebutkan, idza khasha'atil qulub la khasha'atil jawarih. Orang itu kalau hatinya itu khusyuk, maka nanti akan berdampak ke anggotanya, akan jadi khusyuk. Kalau tenang hatinya orang itu, otomatis nanti anggota jawarihnya akan kelihatan tenang. Kita orang kok gelisah, gerusak-gerusuk, berarti hatinya nggak tenang. Dan itu bisa tercapai dengan zikir. Paham ya? Nah, kemungkinan dan kebanyakan juga ini di antara kita atau mungkin di luar kita ini sudah amal banyak, istiqomah kita buat dengan tertib yang benar, ikhlas, kemudian adab, kehusuan, tapi kok nggak ada itu nampak itu. Hidup masih saja gelisah, nenek tenang, masalah luwe, padahal istiqomah tertib dia buat. Nah, itu jangan membuat kamu suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita ini lemah. Terkadang kayak begitu, udah banyak amal kok begini saja hidup ini. Jangan sampai pahami bahwa di saat kita masih diberikan taufik untuk buat itu amal dengan istiqomah, itu lebih baik daripada nampaknya hal-hal seperti itu. Bagaimana ulama sebutkan, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Ketenangan ini kan bagian dari ya kelebihan lah karamahnya kita amal itu, kemudahan itu karamahnya. Tapi kok bisa kita istiqomah itu jauh lebih baik daripada itu semua. Paham ya? Nah, harus kita pahami supaya kita jangan putus asa, apalagi sampai suuzon kepada Allah. Wah, tidak terima amalku ini doang, hidupku ini tenang, masalahku semakin luas. Jangan. Nah, juga mungkin sudah kita buat dengan ikhlas itu amal, kemudian dengan hudur hati khusyuk kita buat, kemudian dengan adab yang benar kita buat, kemudian juga dengan istiqomah nggak pernah kita tinggalkan bertahun-tahun, kok tetap saja keadaan kita nggak berubah, hati masih gerusak-gerusuk, nggak bisa tenang, terus kadang masalah ekonomi masih susah, masalah macam-macam datang. Tetap jangan kita buruk sangka kepada Allah. Mungkin di antara hikmahnya Allah belum menampakkan, di antaranya untuk menjaga hati kita. Allah tahu keadaan kita ini, Allah jaga itu, Allah tidak nampakkan, dibiarkan aja begitu supaya nanti Allah pelihara kita dari sifat
Riya. Bisa jadi kita ini kan manusia lemah ini, diberi sedikit ketenangan begini bangga terjadi. Lihat dengan sedekman ngono, wah ini masih ampas nih ini. Riya itu sombong nanti. Nah, sombong itu sifat iblis itu. Makanya itu enggak diberi oleh Allah. Mungkin hikmahnya kalau dikasih oleh itu akan timbul riya, timbul sombong kepada hati kita, malah tambah bahaya. Dan Allah itu lebih tahu, lebih paham masalah seperti itu, maka Allah biarkan. Tidak ada perubahan dalam dirinya dalam amal tersebut, walaupun istiqomah tapi tetap begitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Paham deh? Intinya lah muhtab yang buat amal lain sekali-kali seuzon, walaupun mungkin hasilnya belum nampak. Tetapi kalau di akhirat pasti sudah, pasti akan nampak, karena akhirat itu mesti darul jaza, dia itu mesti nampak. Lalu dunia kan imtihan, terkadang dikasih, terkadang tidak oleh Allah. Itu kemungkinan Allah tidak berikan itu semua, kan Allah jaga kita ini, pelihara kita. Kemudian juga bisa jadi supaya kita tidak bersandar kepada perkara tersebut. Bisa jadi tidak diberikan oleh Allah, supaya kita jangan bersandar kepada hal tersebut, bersandar kepada kelebihan, karomah dan sebagainya, sehingga sandaran kita kepada Allah itu lemah. Sandar saya punya kelebihan seperti ini, ya pantas saya, itu kan gitu jadinya nanti. Orang yang ma'rifat sejatinya itu apa? Orang sudah berlepas dengan semua itu kecuali Allah. Tapi kalau orang itu nanti diberikan begitu, dia sandarnya ke situ, dibuat jadi sandaran. Nah itu nanti malah parah jadinya. Kemungkinan itu juga disebabkan tidak diberikan oleh Allah. Paham ya? Dan kemungkinan juga bisa jadi orang yang enggak diberikan itu sampai kepada Allah itu. Bisa jadi. Dia sudah usaha jaga itu dengan tertib yang disebutkan tadi, tapi belum nampak, tapi istiqomah dia buat. Nanti menunjukkan orang ini sudah enggak ada niatnya yang lain kecuali hanya untuk Allah, enggak dicari itu, berarti sudah, kalau dia bisa istiqomah buat itu bukan tujuannya, berarti itu. Makanya Imam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau katakan, al-ajzu anil idrak kata beliau. Orang kok sudah usaha sungguh-sungguh tapi tetap aja begitu keadaannya, dia sampai sebenarnya. Kalau memang dia tidak dia akan tinggalkan itu. Kalau seumpama tuh dibuat itu kok nggak ada, dia akan tinggalkan, percuma. Tapi kok terus dia buat, berarti bukan sandarnya gitu sudah, apalagi dibuatnya sampai mati. Paham ya? Jadi tidak ada keinginannya untuk apa-apa itu, kecuali ya ini saya buat karena Allah, bukan untuk supaya dapat ini. Nah ini biasa jadi itu. Paham insyaallah ya? Nah, karena kan hakikatnya yang namanya puncaknya hakikat itu kan apa? Punya hakikat itu. Jangan kita katakan puncak hakikat itu orang yang sudah sampai maqam begini, enggak. Jadi puncak hakikat itu kembali. Ini harus kita pahami betul ini. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, beliau mengatakan, dulu pernah juga disampaikan oleh Kiai yang Dzulkifli ini. Perlu sangat kita pahami ini. Jadi puncak hakikat itu, puncak makrifat itu apa? Hah? Apa? Hah? Ada yang tahu? Jadi puncak hakikat, puncak makrifat itu syariat. Paham tak? Nah, Nabi SAW itu datang melewati 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Hadirul Qudus. Itu udah puncaknya makrifat. Tapi hasil mi'rajnya itu apa? Salat kan? Salat enggak? Salat hasilnya. Maka sebenarnya puncak hakikat makrifat itu kembali ke syariat. Kalau orang-orang kitanya udah makrifat hakikat kepada Allah, berhenti salat, berarti orang keblinger namanya ini. Orang keblinger. Paham ya? Puncak hakikat daripada makrifat kedekatan dengan Allah itu pasti kembalinya kepada syariat, akan semakin kuat pengamalan syariatnya. Karena Nabi itu Mi'raj itu kan ketemu dengan Allah sudah itu. Bila kaifin wala mithal, berjumpa dengan Allah, tapi hasil perjumpaan Nabi itu apa? Salat, dan salat itu adalah syariat. Paham deh? Nah, supaya kita jangan mudah terpengaruh dengan
aliran-aliran yang sampai meninggalkan sholat, nanti tersesat kita nanti. Bukan kita merasa paling benar, itu ayat aturan ini, aturannya memang seperti itu. Nah, bisa jadi hal itu tidak diberikan oleh Allah, ya menunjukkan orang itu memang sudah tidak butuh itu. Memang bisa jadi dia tuh orang yang sudah dekat sangat dengan Allah sehingga nggak ingin yang itu, sehingga dia istiqomah itu buat tanpa terpengaruh yang lain-lain sampai mati. Bisa jadi orang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham insyaallah ya? Nah, kemudian juga bisa jadi itu enggak dikasih hasil amal itu berupa waridat. Kan wirid ini kalau kita buat hasil nanti warid, pemberian dari Allah, entah berupa ketenangan, pertolongan, kemudahan. Nah, kenapa belum dikasih juga oleh Allah? Bisa jadi itu nanti akan jadi rendah dia. Jadi namanya ilmu kedekatan hubungan rohaniah dengan Allah itu harus kita jaga itu, tidak boleh kita buka dia. Kalau kita buka bahaya. Disebutkan oleh para ulama sufi, al-ibsa sirrur rububiyah kufrun, membuka rahasia-rahasia ketuhanan ini, apalagi dengan orang yang belum mati sampai makomnya ke situ kok dibuka-buka, bisa kafir kita itu. Kita diberi makom oleh Allah, bisa ngelihat orang ini, bisa kita lihat ini dia habis zina, ini dia habis nyuri, terus kita cerita ke orang, kan jadi fitnah nanti jadinya. Itu kelebihan itu dibukakan seperti itu. Atau mungkin dia mimpi ini bisa sampai ke sini, dia ceritakan perkara yang amat mulia, amat rahasia kok ceritakan ke orang-orang, jadi rendah dia jadinya. Ada ulama mengatakan al-arif idza lam yaskut halak. Orang yang arif, makrifat dengan Allah tapi enggak bisa jaga lisannya, selalu ceritakan dapat dia daripada rohaniah dia ketika amal itu, saya begini, saya rasakan ini enggak bisa jaga itu, celaka dia itu orang, pasti celaka. Karena apa? Bisa takabur, bisa sombong, bisa salah tujuan, nanti bisa sandarnya ke situ, hancur dia. Al-arif idza lam yaskut halak. Orang yang makrifat itu kok nggak bisa jaga lisannya, nggak bisa jaga rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada dia itu, kok dicomot aja ceritakan ke orang-orang yang lain, saya kemudian begini, hancur, rendah, murah jadinya. Ilmu seperti itu ilmu besar, itu tidak boleh diketahui kecuali kita dengan Allah. Itu pun kalau seumpama kita mau cerita ke guru-guru kita yang memang kita yakini posisinya dia orang dekat dengan Allah, baru boleh. Kalau selain itu ya tidak boleh. Kadang ada wali itu tidak ditahu dia wali, sama bahkan sama istri anaknya ada yang tahu, padahal dia itu orang dekat dengan Allah. Karena apa? Dirahasiakan itu. Tapi ke orang tahu, nanti biasanya kalau mati itu Allah sendiri yang kasih tahu, ataupun tahu sama orang-orang yang sederajat dengan dia yang kasih tahu, itu wali itu. Paham ya? Nggak ada wali kok cerita saya ini sampai ke sini itu bukan wali, itu wali syaitan. Itu membuka iksya sirri rububiyah, itu bisa menyebabkan kufur. Paham maksudnya ini ya? Ini yang jelaskan supaya kita ini jangan sampai putus asa dalam amal. Terkadang kan kita buat amal kebaikan gini, tetap aja keadaan kita nggak berubah-ubah, tetap aja kita ini banyak masalah, tetap aja jangan putus asa. Selagi kita diberi taufik oleh Allah untuk amal itu, berarti kita disayang, dicintai oleh Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lanjutkan hikmah selanjutnya ini. Qaumun aqamahum al-haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Qaumun, terjemahnya ada satu kaum aqamahumul haq, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dia, al-haq maksudnya Allah. Satu kaum yang Allah letakkan li khidmatih, untuk selalu berkhidmat kepada Allah. Kemudian wa qaumun, dan satu kaum ikhtassahum, yang Allah khususkan mereka bi mahabbatihi, dengan kecintaan kepada Allah. Jadi ini membahas dua keadaan para
kekasih Allah atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu kaum yang memang dicintai, disayang, pilihan Allah, tetapi posisinya digunakan untuk selalu berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada agama Allah. Yang kedua nih kaum ikhtassahum bi mahabbatihi. Ada satu kaum lagi yang kedua dari hamba-hamba Allah ini yang dia ini enggak diberikan tugas apapun kecuali hanya untuk bercinta dengan Allah. Jadi nak tugas apa pokoknya ya suka ya di Allah, ya cintai oleh Allah tanpa diberikan ini. Paham maksudnya ya? Nah, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kullan numiddu haula. Kullan numiddu, keduanya kami telah anugerahkan, haula'i wa haula, kepada yang pertama tadi kaum yang ditugaskan berkhidmat kepada Allah, wa haula, dan kaum yang memang dijadikan cinta dengan Allah. Dia tidak ada tugas apa, pokoknya mencintai Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Wa ma kana, dan tidaklah apa saja yang diberikan oleh Tuhan tersebut atau Allah itu mahdhura, tersia-sia. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang berkhidmat kepada agama Allah dan orang yang khusus mencintai Allah itu semua tidak ada yang tersisa, semua derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan dulu di hikmah keberapa itu kita pernah bahas. Nah, itu ada bunyi dalam Al-Quran, Allahu yastafi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ada hamba-hamba Allah yang dipilih langsung oleh Allah menjadi kekasihnya tanpa pelantara. Kalau kita kan kebanyakan jadi kekasih orang ini pelantara, mujahadah, bersihan hati, jaga sikap-sikap buruk sehingga kita jadi kekasih. Ini ada orang enggak pakai begitu-gitu itu. Memang Allah sudah cinta dengan dia, langsung jadi kekasih Allah. Allahu yastafi ilahi man yasha. Allah memilih dari hambanya siapa yang dikehendaki jadi kekasihnya tanpa perlu proses gini-gini, langsung aja dikasih makrifat kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah bagi orang-orang yang mau, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, maka dia proses, bersihkan hati, rajin ngaji, zikir, terus jaga terus sehingga nanti kekasih Allah. Inilah maksudnya. Ada kaum yang memang ditugaskan berkhidmat kepada Allah dan ini memang kami dicintai oleh Allah, dan ada kaum yang memang khusus Allah jadikan dikasih Allah, bercinta sampai mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan satu kerajaan, ini ada satu kerajaan. Di kerajaan kan itu semua yang ada di kerajaan itu selain raja itu kan tugasnya untuk membantu raja, dan semua punya derajat. Yang bagian sekretaris dia berkhidmat kepada raja untuk mengurus keuangan yang dipegang oleh raja. Ada bagian kebun yang ngurus ke kebun, ada yang bagian ngurus parkiran, bagian ngurus pasukan. Semua punya posisi macam, semua berkhidmat kepada raja, dan semua punya kelebihan masing-masing. Tidak boleh ada yang iri, tidak boleh. Tetapi ada satu orang hamba Allah ini pokoknya dia diberi tugas, dia nak tugas apa-apa, pokoknya piran raja no peta ia datang wah toko langsung sampai berjam-jam ngobrol kan raja no, orang dia dengan orang no. Ada memang orang tu dicintai, disenangi oleh raja itu, pokok dia memang tugas apa-apa, bianing raja no pokok ia kancan raja, marak tangan kanan raja. Dia nak tugas apa-apa, dia entau pira berasa amasi, dia entau pira kepeng amasi, saya seano, dia entau apa-apa, pokoknya apa? Pokok ngomong kancan raja, nemenin raja, pokoknya piran raja kena kusirhat, buruk ngalah. Dia barang ngobrol lah sana. Nah, ada orang memang seperti itu. Nah, ini dalam hikmah ini dijelaskan dua keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama punya tugas, yaitu diberikan tugas oleh Allah berkhidmat kepada Allah. Nah, dan kedua ada yang memang khusus, ini orang tidak pakai khidmat, pokoknya dia sudah dekat dengan Allah, marak dengan saburunu. Khususan si raja yang dia nak tugas apa-apa, pokoknya piran raja melen dia perlu dulu izin jokne langsung tamu di hadapan raja. Lamun lain-lain kan perlu juru nganteh raja, perlu dulu izin ini, purun susah. Tapi kalau ini deh malah ya perintah-perintah lain-lain no. Nah, nama ada hamba Allah yang seperti itu.
Ibadallah al-mukhtasuna bil inayah fariqani disebutkan. Jadi hamba-hamba Allah yang dikhususkan, yang diberi kelebihan daripada hamba-hamba Allah itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama tadi dipilih oleh untuk berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini yang seperti tadi, tanpa disuruh apa-apa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fariqun wazzafahullah li khidmatih. Yang pertama kelompok yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dia dengan berkhidmat. Diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang pertama pun yang kedua sama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ini yang berkhidmat kepada Allah ini banyak sekali jumlahnya. Nah, kita sebutkan satu persatu supaya kita jangan iri. Kadang-kadang punya posisi ini, jangan iri kita dengan posisi orang seperti itu. Kadang kita paksakan kehendak kita dia harus kayak begitu. Oh, enggak bisa, orang itu udah punya makom masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rendahkan dan jangan kita bangga pada saat paling bagus posisi kita, enggak. Pahamnya? Nah, yang ini banyak ini. Yang tugasnya berkhidmat kepada Allah, kepada agama Allah banyak. Yang diantaranya man aqamahumullah alal aurat. Yang pertama ini, yang tugasnya berkhidmat. Itu ada hamba-hamba Allah yang ditugaskan dia pokoknya hari demi hari, waktu demi waktu tugasnya wirid saja. Zikir tok. Di nuh tok megawian arah hamba-hamba Allah ngenono. Pokoknya sekik waktu ke waktu tu pikir dek noh pikiran pegawai lagi tercukupi kebutuhan dunia na tercukupi arah hamba Allah marang ngeno wirid betah le masjid urusan kedurian wahara atur nan wahara keluarga nurus di nara masalah wah nara dengan samarang ngeno dari pagi malam siang zikir saja di masjid di mushola di rumahnya tu. Ada hamba-hamba Allah yang Allah tugaskan dia alal aurat untuk selalu zikir. Kemudian juga ada hamba-hamba Allah yang man wajjahum liiqamatid din wa hifdhish syariah. Ada hamba-hamba Allah itu yang ditugaskan dia untuk menjaga ini agama dan menyebarkan syariat. Itulah para ulama. Berkhidmat juga ada yang zikir tadi itu juga berkhidmat kepada Allah dengan zikirnya. Yang keduanya berkhidmat kepada Allah dengan ilmunya, menjaga agama, menyebarkan agama. Jadi sama-sama dua-duanya orang pilihan Allah. Maka orang yang diberi oleh Allah maqam sebagai orang alim, maka dia fokus ke situ. Jangan diambil posisi yang lain. Malah bahaya nanti. Para ulama wirid doan gawena. Kesesatan terjadi di mana dia wirid doan berdosa malah. Ya tugasnya apa? Dia punya makom memberi pencerahan kepada umat. Nah, maka tugasnya ya sunnah-sunnah ya sama piri sedang gawe selain mutolaah buka kitab ngaji break iya temakomnya ya. Malah lah menusibuk zikir wirid sesat lembe ya pada dalam baca tertuntut. Paham deh? Nggak ada memang. Nah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti para ulama yang tugasnya itu dari satu tempat pokoknya nyampaikan ilmu agama. Nah, ini biasanya wiridnya itu sedikit dia karena nggak ada waktu untuk itu, sibuknya buka kitab mutolaah sehingga kadang kita remehan tadi sebelum sudah tuh Ustaz nih dia makamnya lain. Kalau dia sibuk dalam amal malah tugas intinya sebagai seorang pemberi pencerahan kepada umat itu terbengkalai, malah dia berdosa. Paham ya? Tetapi bagus kalau memang dia bisa cover semuanya, dia kuat wirid juga ngajarnya, nyampaikan agamanya nggak pernah ketinggalan, itu lebih bagus. Nah, ini supaya kita nggak buruk sangka kepada para ustad dek nuh tahajud ustad nih dek nuh ngene, pokoknya jangan. Karena ustadz seorang alim ketika duduk di majelis menyampaikan satu buah ilmu itu nggak bisa dikalahkan dengan wiridnya orang yang tadi wirid itu sampai berpuluh-puluh tahun. Karena orang wirid manfaatnya untuk diri dia, tapi kalau ulama masih menyampaikan untuk umat banyak, berapa orang yang akan jadi baik. Paham deh? Makomnya memang berbeda beda. Makanya kita yang positif ya jangan kita suuzon kepada ulama. Ini ulama ini tanung ngeros doang lagu doang gawe. Makom lebih beda.
akan memintakan ampun. Man fis sama, semua malaikat di langit, wa man fil ard, semua makhluk yang ada di bumi apapun itu. Untuk siapa? Yu'allimunan nasa al khaira, bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi dia perlu istighfar, wah malaikat istighfarin dia. Dia perlu seluruh makhluk bunuh istighfarin dia. Tanpa ada istighfar bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang-orang. Paham ini maksudnya ya? Kedengahan? Kedengahan dek? Ah? Kemudian wa minhum man aqamahullah linasrati dinih wal i'la'i kalimatih. Ada juga hamba-hamba Allah itu yang Allah posisikan dia itu untuk apa? Linasri dinih, untuk perjuangkan agama Allah. Li'la'i kalimatillah, dan untuk menegakkan agama Allah. Ini pada dai-dai orang-orang yang tugasnya berada di perbatasan negara untuk menjaga orang Islam supaya enggak diserang oleh orang kafir. Ini dia ada kuat-kuat lalu wirid barang temate dengan Islam. Tugasnya pokok meleng berjaga juga pedang wahna jadi wirid nana. Kok arak pasukan wirid doan, wah puy musuh tamu beli belak orang Islam ya wirid berdosa ya. Jadi makom ni yang meleng jaga pedang, ngasak pedang berjaga, wah itu makom jadi roh wali. Karena tugasnya memang seperti itu. Sama kayak ulama tadi, jangan dia wirid-wirid saja, kesesatan di mana-mana harus dia terjun, sampaikan yang benar, berdosa mana dia. Begitu juga ada hamba-hamba Allah yang diletakkan makomnya itu sebagai tukang-tukang penjaga perbatasan daripada negeri Islam supaya nggak diserang oleh orang kafir. Maka tugasnya di situ sudah jaga itu, meleng jaga jangan sampai ada hal-hal yang akan masuk ke negeri Islam untuk mengacaukan. Kan tugasnya begitu sudah. Paham ya? Nah, kalau dia tinggalkan itu ya berdosa dia malah. Paham ya? Makanya dari itu jangan iri-irikan, jangan paksakan anti harus ini. Oh, jangan, orang itu sudah punya posisi makom masing-masing. Jadi seperti itu. Ngajak boleh, tapi memaksa orang untuk seperti itu tidak boleh. Karena semua orang itu punya makom masing-masing. Ada juga orang itu diberi kedudukan makom oleh Allah itu sebagai sultan, pemimpin, presiden, menteri itu, yang tugasnya apa? Mengurus keperluan masyarakat atau umat. Jangan sampai umat kelaparan, jangan sampai mati lampu, jangan sampai, itulah makomnya. Pokoknya ngatur semua negeri Islam ini supaya jangan sampai terzalimi, itu tugas negara, pemimpin itu. Kalau dia betul dalam tugasnya itu, maka jadi wali dia di situ nanti. Dia jadi presiden, pemimpin wirid doang le balik kelapahan le itu bersiap berdosa jari nanti nama makom lah no. Sudah makom dah apa? Kecek keadaan kampung negeri itu dah makom dia itu. Walaupun dia noh wirid mungkin pardu tok. Nah, pemimpin yang seperti ini sejam saja dia bertugas lebih baik daripada ibadahnya seluruh orang yang ibadah. Dia punya makom sendiri-sendiri. Ini pemimpin ini wah wirid nih, memang itu makamnya di situ. Wiridnya itu apa? Buat keadilan, cari mana tempat-tempat yang di sana itu banyak permasalahan, selesaikan dengan kebijakannya, dengan anunya, itulah makamnya di situ. Paham dah? Intinya setiap orang itu punya makamnya masing-masing, dan semua itu bisa jadi kekasih Allah asalkan dia benar cara berkhidmatnya. Paham dah? Maka itulah yang diajarkan oleh Syekh Abu Hasan, guru daripada guru Imam Ahmad ini, yaitu Al-Imam Abu Hasan Syazili. Jadi thariqahnya Syaziliyah, gurunya Imam Ahmad Ibn Athaillah, gurunya daripada gurunya Abu Abbas Al-Mursi ini. Beliau punya thariqah itu apa? Thariqahnya itu paling mudah itu. Jadi kurang banyak wiridnya, paling hizib-hizib aja digansinya. Kalau ada orang minta amalan, minta bayat wirid Syaziliyah itu, ditanya, kamu di kampungmu jadi apa? Kamu di negerimu jadi apa? Oh, saya jadi pemimpin. Tugasmu adil dalam kepemimpinanmu. Itu dah wiridmu itu. Dendek khianat, dendek tipu masyarakat. Itu dah wiridmu.
apapun yang kamu harus tegak adil, jangan sampai mengok. Nah, disitulah wiridmu. Kau jalankan dia jadi wali kamu, katanya. Dia nggak disuruh dia untuk wirid, enggak, karena makomnya dia seperti itu, harus dia kerjakan tugasnya itu seadil-adilnya, jangan sampai ada daripada masyarakatnya yang tidak dapat keadilan. Kalau ada orang kaya datang meminta baiat kepada Imam Abu Hasan Sazili, kamu siapa? Oh, saya diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu. Maka wiridmu apa? Nah, gunakan hartamu itu untuk membantu agama Allah, buat kebaikan-kebaikan, bangun apa-apa yang bermanfaat untuk umat. Nah, itu wiridmu kamu. Itulah wiridnya. Dalam usahamu harus benar, itu wiridnya. Kalau ada orang bisnis datang mau baiat Thariqah Sazili, ditanya kamu apa? Saya ini pengusaha. Nah, wiridmu di sana, kamu usaha dengan benar, dengan jujur, berdagang dengan benar dan jujur. Nanti di situ tuh kamu akan jadi kekasih Allah. Nah, seperti tadi, pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah, yusyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada. Pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah, tidak pernah tipu-tipu, di hari kiamat nanti dibangunkan, dibangkitkan dia dengan para siddiqin dan syuhada. Jadi itu wiridnya. Paham ya? Nah, maka jangan sampai kita rendahkan, kok kamu ini wirid saja enggak begini, kamu ini kok begini saja ini, kamu kok majelis saja, ngajar saja enggak begini. Oh enggak, orang semua itu sudah punya makomnya masing-masing. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Semua orang sudah punya tempatnya masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Yang awam punya kelebihan, yang alim punya kelebihan, yang kaya punya kelebihan, yang pejabat punya kelebihan. Semua asalkan dia paham posisinya, semua bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, supaya benar dalam posisi kita ini, benar cara kita bersikap terhadap posisi kita jadi pejabat supaya benar dalam jabatannya, kita jadi orang yang berilmu supaya benar, nggak melenceng daripada yang kita miliki, daripada ilmu. Kita punya harta, kita punya apa saja itu supaya jangan melenceng, butuh yang namanya panduan. Itulah yang namanya ilmu. Maka nuntut ilmu itu wajib, mau dia pejabat, beda kalau wirid. Tapi kalau ngaji ini semua wajib, mau dia pejabat, mau dia orang awam, mau dia pedagang, mau apa saja supaya benar. Bagaimana cara memimpin yang benar, itu ada panduan ilmunya. Bagaimana cara berdagang yang benar, itu ada panduan ilmunya. Bagaimana menjadi semua, ada panduan ilmunya. Makanya perintah Nabi itu menuntut ilmu itu bagi setiap muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, baik dia pejabat, dia awam, dia guru, dia apa saja, supaya benar dalam posisinya, tidak berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disuruh nuntut ilmu sampai mati. Paham ya? Jadi seperti itu. Tidak boleh kita paksakan sesiapapun harus ikut kita, tidak. Kita hargai setiap orang punya posisi dia masing-masing. Dan ini baru kita paksa para pejabat-pejabat ini untuk ambil thariqah, pun wirid doang. Orang gak ada barang ini masyarakat, jadi dia punya tugasnya masing-masing. Dia bisa dekat dengan Allah dengan kebijakan-kebijakan yang benar, yang membantu umat. Begitu juga orang yang dia kelebihan-kelebihan yang lain. Paham deh? Kemudian yang kedua ini, fariqun, satu kelompok, ikhtassa bihim bil mahabbah. Nah, jadi kan ada dua. Nah, yang kedua ini tadi itu berkhidmat. Dia jadi kekasih Allah dengan berkhidmat tadi. Dicintai oleh Allah asalkan benar caranya. Kemudian yang kedua ini memang fariqun ikhtassa bihim bil mahabbah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dia ini menjadi pecinta-pecinta Allah, enggak pakai khidmat-khidmat gitu. Langsung dia menjadi kekasih Allah tanpa proses-proses. Kalau umumnya itu disebut sebagai wali majdub. Paham deh? Enggak pakai proses, pokoknya langsung dia nikmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jarang. Kebanyakan orang dekat dengan Allah itu memang
berusaha menurut posisinya masing-masing. Tapi ada orang khusus ini memang nggak perlu itu langsung diambil hati, diambil pikirannya, semua jiwa raganya menghadap kepada Allah, sehingga dia nggak sadar dirinya, kadang lupa dirinya, saking Allah tok le otaknya, le pikiran, le lapu awaknya nih. Maka jadi kadang majdub dia, paham? Kayak Nabi Allah Musa kan? Nabi Allah Musa itu kan minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tiang niki pengen melihat engkau ya Allah. Minta terus Nabi Musa, akhirnya Allah, ya kalau memang ini gunung bisa kuat menahan tajalliku, pancaran cahayaku, kamu akan lihat aku, katanya. Kenapa? Ketika Allah nampakkan tajallinya sedikit nurnya, gunung pecah. Nabi Musa nggak kuat gitu. Maka nggak heran orang kok tiba-tiba dibuka keagungan Allah, kedekatan dengan Allah, tiba-tiba langsung gila, itu biasa itu. Tapi Musa aja langsung pingsan. Ada orang itu dibuka kedekatan dengan Allah tiba-tiba sehingga nggak sadarkan diri, otaknya Allah tok. Itu nama di maju sampai dia sadar diri apa yang gawe ini. Ada orang-orang yang seperti itu, saking besarnya nur Allah itu, ketika dinampakkan lupa diri wah, sehingga dia sadar diri wah, Allah ta'ala. Wali-wali seperti Bahlul itu, Wais Al-Qarni itu, orang-orang sudah tenggelam. Ibarat orang yang tenggelam di laut itu, atasnya air, bawah air, di kantong bajunya air, semua bahkan diminum ke mulutnya air, karena sudah tenggelam. Itulah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi kasih Allah itu, sampai lupa diri wah. Kadang akalnya nggak sadar, sehingga ada terkeluar kata-kata anal haq, seperti halal, karena mereka sudah di luar itu, sudah di luar kesadaran. Udah ada orang-orang seperti, dan dia juga kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau kita ketemu dengan para wali yang model-model seperti itu, yang majdub, yang nggak sadar diri, saking dekatnya dengan Allah sampai dirinya nggak disadari sudah. Dan ini nggak boleh kita berguru di situ, nggak boleh kita berguru, hanya boleh kita jaga adab saja dengan dia. Ciri-cirinya kalau majdub itu benar, dia dihormati oleh wali-wali yang paham syariat. Jadi kalau kita tahu majdub itu benar, memang dia wali Allah, itu lihat ulama-ulama atau wali-wali yang paham syariat, dia jaga adab enggak? Kalau dia jaga adab berarti betul. Itu ciri-cirinya. Orang-orang ahli syariat jaga adab dengan dia berarti betul. Tapi kalau majdub sabe-abe tahu na bedaan bisa abe bisa itu di majdub no. Ara anggap dirinya majdub lagu masih demale dengan nina di majdub no. Bukan itu. Jadi majdub apa orang terkesan itu, dan dia disegani sama ulama-ulama syariat. Paham deh? Itu cirinya. Tapi kita nggak boleh berguru, ambil ilmu dari beliau-beliau itu. Tetap kita yakin dia kekasih Allah, cukup kita ambil berkah, berkhidmat kepada beliau semampunya. Kalau ambil ilmu kepada dia, nanti gila kita jadinya kayak dia. Paham deh? Nah, ada orang-orang yang model seperti itu yang menjadi kekasih Allah. Tugas kita apa? Menghormatinya. Kalau bisa dia sadar, dan kalau mungkin dia sadar bisa minta doa kepada dia. Tapi jangan ambil wirid, jangan ambil amalan dari dia, jangan berguru ke dia. Kalau berguru ke dia tersesat kita, karena orang sudah lain alam itu. Maka bergurulah kepada wali-wali yang paham syariat. Nanti kita ikut-ikut, tinggalkan. Kadang orang itu nggak sadar diri, sampai kadang sholat nggak pernah, karena memang sudah nggak sadar diri. Itu ada yang seperti itu. Ada seorang ulama kemarin meninggal, namanya Syekh Ramadan Said Al-Buti. Syekh Ramadan Said Al-Buti ini punya bapaknya juga orang alim ulama. Beliau pernah ziarah di Baghdad itu sama wali majdub, wali yang majdub sudah tidak sadar diri itu ziarah. Sementara bapaknya Syekh Ramadan Said Al-Buti ini ulama besar, segan sama dia itu walaupun majdub. Dan Syekh Ramadan Al-Buti ini termasuk ulama yang mengarangkan hikam ini, yang mensyarahkan hikam. Jadi beliau datang ke sama orang tuanya ziarah ke wali majdub tersebut. Sampai ke sana Syekh Ramadan itu minta doa.
Ya Syekh, waktu saat itu dia sadar diri, alhamdulillah dia sadar diri, itu wali itu. Tolong doakan saya supaya saya bisa jadi seperti Tuhan, punya kedekatan dengan Allah majrub seperti ini. Maka tidak tahu ketiba itu sadarnya datang itu wali itu. Jangan kamu minta sama seperti saya. Kamu ini orang berilmu, minta menjadi wali Allah yang robbani, yang menyebarkan ilmu. Jangan seperti saya, nanti tidak ada gunanya ilmumu, katanya. Gitu. Minta saya doakan kamu menjadi wali Allah yang tugasnya menyebarkan ilmu. Kan mau orang alim itu. Kadang kesadarannya dibuka oleh Allah kalau memang, pokoknya intinya ciri majrub yang benar itu disegani dia oleh ulama-ulama ahli syariat itu. Insyaallah ya. Nah, kalau ada ulama kelihatannya nggak pernah sholat, terkadang wali majrub nggak pernah sholat, kadang aneh-aneh perbuatan, tapi kok orang-orang yang ulama syariat ini segan dengan dia, berarti betul. Nah, paham deh? Berarti benar itu, sehingga disegani. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab deh. Itu saya dulu. Intinya kita jangan sampai merendahkan posisi orang, karena semua orang itu bisa menjadi kekasih Allah di makomnya masing-masing. Alim bisa menjadi kekasih Allah dengan ilmunya, walaupun mungkin wiridnya kurang, karena makomnya itu menyebarkan ilmu. Pejabat bisa menjadi kekasih Allah, jangan suruh dia ikut begini-begini aja, itu memang tugasnya begitu. Kalau dia ikut begini-gini nanti tinggalkan tugasnya, malah semua berantakan jadinya. Mujahid juga fisabilillah, jangan paksakan dia untuk wirid, dia tugasnya memang menjaga perbatasan, nanti itu dia jaga jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Punya posisi masing-masing, jangan direndahkan, jangan bangga. Di semua itu kekasih Allah dalam posisinya masing-masing. Wa kunna faddalna ba'dahum ala ba'd. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Ya, agak keras. Ah. 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 Semua hamba Allah itu punya makom masing-masing. Si dia masih punya makom. Kalau sudah pahami si ini makom, si ini pekerja misal ke laut kan bekerja itu, ya cari dengan cara yang halal. Dende wang habis waktu masih doang dengan ngentek-ngentekan ngono. Bareh udah mau bareh tipu deh pembeli bareh ini macam-macam. Nah, itu tidak benar. Usaha dengan benar, ketika jual dengan benar. Kemudian kalau sudah jadi orang awam, makom sudah ngaji. Saya nih kok ndak bisa nih, maka makomnya ngaji. Paham ya? Jadi setiap kita ini punya kan kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memang kerja ndak, kemudian juga semua ndak ada, tapi sudah kesibukan sudah juga ndak ada, berarti makom sudah baca zikir, sudah ngaji, sudah makom sudah itu. Itu makom yang baik. Ada orang ditempatkan di makom seperti dulu tuh tajridnya makom dan perlu usaha. Nah, dekat dia dengan Allah, harus urus lagu mungkin pindah makom dan nafsu jadi malah. Ada orang diberikan di makom kasab usaha, lagu kemudian wirid doan nafsu juga jadinya. Maka posisikan di makomnya masing-masing. Kalau kita awam ngaji sungguh-sungguh, amalkan. Kalau kita jadi ustad, jangan sampai tinggalkan amanah nyampaikan ilmu apapun yang terjadi. Itu makomnya masing-masing. Insya Allah semua punya derajat. Jangan sampai rendahkan yang awam jangan rendahkan yang alim. Masyarakat jangan rendahkan pejabat, asal benar cara jalannya tidak boleh direndahkan, kecuali jalannya yang aneh gitu, pejabat yang khianat. Itu memang hak kita untuk mengingatkan. Penjual
yang curang, hak kita untuk diingatkan. Paham ya? Karena semua punya kelebihan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sedikit ini Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana madzaka nasta'inu as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.